Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku tentang masalah kebijakan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia, yaitu masalah pengangguran. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melania Jahanur, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi semester 7. Sedikit analisis dari saya mengenai masalah kebijakan yang membahas tentang pengangguran. Di sini saya membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pengangguran. Langsung saja ke pembahasan. Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkembang sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Hal ini akibat dari krisis finansial yang memporak-porandahkan perekonomian nasional. Banyak para pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis. Begitu banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di PHK oleh perusahaan di mana tempat ia bekerja dalam rangka pengurangan besarnya biaya yang dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan pengangguran, yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal, sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabahkan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja, sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar. Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarir atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlalu melihat pada gelar tanpa secara serius memenuhi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni. Yang berikut kita masuk ke pembahasan inti tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA,
perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih, dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu, apapun alasan dan bagaimana kondisi Indonesia saat ini, masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh. Untuk itu diperlukan kebijakan, yaitu yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan handal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar, dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMS, dan pihak lainnya. Yang kedua, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur, seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus secara teknis dan rinci. Yang keempat, segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang belum tergali potensinya, dengan melakukan promosi-promosi berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. Yang ketujuh, dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk atau meminimalisirkan menikah pada usia dini, yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah. Yang kedelapan, menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri, sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang berikut kita masuk ke kesimpulan. Pengangguran adalah problem yang terus menumpuk, bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas sumber daya manusia,
sumber daya yang kita punya, tetapi juga rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kita punyai. Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam strategi dan kebijakan pemerintahan dalam menanggulangi pengangguran, menerima ekspor komoditi. Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing atau investasi, stabilitas keamanan, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara barat terhadap Indonesia. Perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan di dunia, harga minyak dunia naik, pasar global, dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh di tengah dunia usaha yang masih lesu. Di samping masalah-masalah tersebut di atas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja di Indonesia. Semua permasalahan hal di atas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan, namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenaga kerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Mungkin sekian saja analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.